Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Febrianti. Saya dari kelas 12 IPA 2. Jadi, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Baiklah, langsung saja kita masuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang membedakan pengelompokan sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit? Jadi jawabannya, yang membedakan pengelompokan sifat elektrolit dan non-elektrolit adalah jumlah zat atau partikel. Jadi pada larutan elektrolit jumlah zatnya itu lebih banyak dibandingkan pada larutan non-elektrolit. Sehingga kenaikan titik didih pada larutan elektrolit akan lebih besar. Begitu pula dengan kenaikan titik beku, tekanan uap jenuh, dan juga pada tekanan osmotiknya. Selain itu, yang membedakan pada larutan elektrolit dan non-elektrolit adalah terbentuknya. Jadi pada larutan elektrolit terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, asam lemah dan basa lemah. Contohnya NaCl dan NaOH. Sedangkan pada larutan non-elektrolit tidak terbentuk dari asam lemah, basa lemah, asam kuat dan basa kuat. Jadi tadi itu adalah beberapa perbedaan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Pertanyaan yang nomor 2 adalah, jelaskan perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit pada tekanan uap. Jadi jawabannya adalah, perbedaan pada tekanan uap antara elektrolit dan non-elektrolit ini terdapat pada rumus yang digunakan. Jadi pada larutan elektrolit, rumusnya terdapat nilai I, sedangkan pada larutan non-elektrolit, di dalam rumusnya tidak terdapat nilai I. Jadi rumus yang digunakan pada larutan elektrolit ini adalah delta P sama dengan P0 dikali mol terlarut dikali I dibagi mol terlarut dikali I ditambah mol pelarut. Atau jika menggunakan lambang, delta P sama dengan P0 dikali NT dikali I per NT dikali I ditambah NP. Itu merupakan rumus yang digunakan untuk mencari tekanan uap pada larutan elektrolit. Sedangkan pada larutan non-elektrolit tidak menggunakan nilai I. Jadi rumus yang digunakan yaitu delta P sama dengan P0 dikali mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Jadi tidak menggunakan nilai I. Dan itulah perbedaan yang ada pada sifat larutan koligatif elektrolit dan non-elektrolit pada tekanan uap. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaan yang nomor 3 yaitu, jelaskan perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit pada kenaikan titik didih. Jadi jawabannya masih sama dengan yang nomor 2 tadi. Perbedaannya terdapat pada bagaimana cara mencari kenaikan titik didih pada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi, pada larutan elektrolit masih menggunakan nilai I, sedangkan pada larutan non-elektrolit tidak menggunakan nilai I. Jadi, untuk mencari kenaikan titik didih pada larutan elektrolit, rumusnya yaitu delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. Sedangkan untuk mencari kenaikan titik didih pada larutan non-elektrolit tidak menggunakan nilai I. Jadi rumus yang digunakan yaitu delta TB sama dengan KB dikali M. Itulah tadi jawaban untuk pertanyaan yang nomor 3. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 4. Pertanyaan nomor 4 yaitu, jelaskan perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit pada penurunan titik beku. Jawabannya, perbedaannya ini masih sama seperti yang nomor 2 dan 3 tadi. Jadi perbedaannya terdapat pada bagaimana kita mencari hasil untuk mencari penurunan titik bekunya. Pada larutan elektrolit ini menggunakan nilai I, sedangkan pada larutan non-elektrolit tidak menggunakan nilai I.
Jadi rumus yang digunakan pada larutan elektrolit ini yaitu delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Itu merupakan rumus yang digunakan untuk mencari larutan elektrolit. Sedangkan pada larutan non-elektrolit tidak menggunakan nilai I. Jadi rumus yang digunakan yaitu delta TF sama dengan KF dikali M. Jadi itulah tadi perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit pada penurunan titik beku. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5 yaitu, jelaskan perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit pada tekanan osmotik. Jadi jawabannya masih sama seperti yang nomor 2, 3, dan 4 tadi. Perbedaannya ini terdapat pada bagaimana cara kita mencari tekanan osmotiknya, yaitu rumus yang digunakan masih menggunakan nilai I. Jadi pada larutan elektrolit menggunakan nilai I, sedangkan pada larutan non-elektrolit tidak menggunakan nilai I. Jadi rumus yang digunakan untuk mencari tekanan osmotik pada larutan elektrolit yaitu Pi. Tekanan osmotik kan dilambangkan dengan Pi. Pi sama dengan M kali R kali T. M merupakan molaritas larutan, R merupakan tetapan gas, dan T merupakan suhu. Suhu ini berada dalam bentuk Kelvin. Jadi untuk suhunya ini dirubah dulu ke Kelvin. Jika masih berada di Celcius, kita rubah ke Kelvin. Kemudian pada tekanan osmotik larutan non-elektrolit tidak menggunakan nilai I. Jadi rumus yang digunakan hanya Pi sama dengan M dikali R dikali T. Dan itulah tadi perbedaan antara non-elektrolit dan elektrolit pada tekanan osmotik. Jadi itulah tadi jawaban saya, Alvina Febianti, untuk 5 pertanyaan yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.